Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bil dhikri wa jalla khawatiral arifina bil fikri wa harasa sawadal ibadi 'alil fasad wa habasa muradaz zuhuti 'alis sadad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin 'adada kulli qatratin qatarat min samawatika ila ardika min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini kita patut bahkan wajib mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah taala karena Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa ini bukan hanya masyhur sebagai bulan Al-Quran atau bulan yang penuh rahmat, tetapi juga bulan yang penuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Terkait gelar bulan ampunan ini, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tahun 8 Hijriah, di bulan Ramadan, kira-kira tanggal 20 Ramadan, terjadilah peristiwa agung, bersejarah dan penuh hikmah, serta merupakan teladan nyata apa itu makna sebuah pengampunan. Peristiwa ini dikenal dengan Fathu Makkah. Terjadinya Fathu Makkah tidak bisa dilepaskan dari kejadian 2 tahun sebelumnya, yakni perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Kanjeng Nabi SAW bersama kurang lebih 1.400 orang melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah untuk melakukan umrah. Niat mulia hanya untuk ibadah ini tergambar sedikitnya dari 4 hal. 1. Rombongan tidak membawa senjata kecuali untuk keamanan. 2. Membawa 70 ekor unta yang gemuk dan diberi kalung khusus sebagai tanda ini hewan untuk kurban. Yang 3, kurang lebih setelah 10 km dari Madinah, Kanjeng Nabi SAW dan 1.400 orang ini berganti pakaian ihram. Dan yang 4, sepanjang perjalanan yang terucap adalah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Sayangnya hadirin rahimakumullah, niat mulia ini urung terjadi karena ditolak kehadirannya oleh kaum Quraisy. Kemudian setelah kurang lebih 19 atau 20 hari perjalanan, kemudian disepakati perjanjian Hudaybiyah. Kanjeng Nabi tidak jadi umrah, tapi ada perjanjian Hudaybiyah yang 2 di antara isinya adalah 1, kaum Quraisy Mekah dan Madinah gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada perbuatan buruk satu sama lain. Dan yang kedua, suku-suku di sekitar Arab boleh bergabung dengan salah satunya, baik Mekah maupun Madinah, membuat perjanjian untuk saling membela satu sama lain. Nah, menariknya kegagalan ibadah umroh ini ternyata diganjar oleh Allah Ta'ala dengan turunnya firman Allah surah Al-Fath ayat 1-3. Surat ini termasuk surat Madaniyah atau turun di masa-masa Nabi berada di Madinah, walaupun spesifik turunnya ayat ini tidak di Madinah karena terkait dengan Hudaybiyah yang justru lebih dekat dengan Mekah. Kanjeng Nabi SAW tentang 3 ayat ini menyatakan betapa mulianya ayat ini. Kanjeng Nabi mengatakan, telah diturunkan kepadaku ayat yang lebih kusukai
dari segala apa yang terdapat di permukaan bumi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 1-3, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi pengampunan untukmu menyangkut apa yang telah lalu dari dosamu dan yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaika, supaya Allah serta menyempurnakan nikmatnya atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan mengantarmu ke jalan lebar yang lurus, wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Nabi sangat gembira menerima nubuah ini. Istilahnya rasah gelo saiki ora umroh, tapi suatu saat kemenangan yang nyata akan hadir. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, 2 tahun kemudian ya, menjelang terjadinya Fathu Makkah, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Ada satu suku namanya suku Khuza'ah, itu berserikat dengan Madinah, dengan Kanjeng Nabi. Dan ada nama klan yang lain, Bani Bakar namanya, itu bersekutu dengan kaum Mekah di Quraisy. Nah, Bani Bakar pada suatu malam secara mendadak menyerang suku Khuza'ah. Dilalah kaum Quraisy itu membantu secara aktif dengan mengirimkan senjata dan personel. Maka kemudian suku Khuza'ah, tadi kan ada perjanjian gencatan senjata ya. Maka suku Khuza'ah kemudian sowan datang Kanjeng Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW telah cukup mendapatkan informasi, maka Nabi kemudian mengirimkan 3 pesan kepada kaum Quraisy di Mekah, karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pilihannya 3, 1, membayar ganti rugi atas apa yang diderita oleh suku Khuza'ah, atau kedua, membatalkan perjanjian pertahanan dengan Bani Bakar yang menyerang suku Khuza'ah, atau ketiga, menerima risiko pertempuran. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada banyak rincian yang tentu tidak bisa kita kisahkan di forum kali ini, tetapi singkat cerita, Kanjeng Nabi SAW kemudian dengan sekitar 10.000 pasukan pada hari Jumat 20 Ramadan atau 22 Ramadan, sekitar di tanggal itu, kemudian memasuki Mekah. Pada titik ini, sebagaimana kita ketahui, pemimpin Mekah Abu Sufyan telah lebih dulu mengumumkan kehadiran pasukan Nabi yang tidak bisa terbendung, dan mengatakan bahwa keamanan masyarakat akan terjamin jika mereka masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah mereka masing-masing, atau masuk ke masjid. Rasulullah masuk dengan menunggang unta. Beliau menundukkan kepala sampai jenggot beliau nyaris menyentuh pelana. Inilah keagungan akhlak beliau, yang meskipun dalam keadaan menang, beliau sangat rendah hati, tawadhu, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Digambarkan dengan menunduknya beliau, dan sepanjang perjalanan masuk beliau membaca surat Al-Fat ayat 1-3 tadi, Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau berzikir dengan ayat itu. Kemudian beliau menunggang unta, memakai sorban berwarna hitam, tanpa pakaian ihram, melakukan tawaf, menjatuhkan setiap berhala yang ada. Beliau memasuki Ka'bah setelah bersih dari berhala 360 patung, masuki Ka'bah, sholat 2 rakaat, keluar dari Ka'bah, dan kemudian memberikan khutbah. Dan puncak tadi dari teladan pengampunan peristiwa Fathu Makkah adalah dalam khutbah ini beliau kemudian setelah menjelaskan kepada umat beliau sekitar 10.000 orang yang ikut tawaf, kemudian beliau mengalihkan pandangan kepada kaum Quraisy yang berlindung di masjid. Ini kita bayangkan situasinya dulu. 1, Nabi SAW dalam keadaan sangat unggul, berada di atas angin. 2, salah satu sebab Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah 8 tahun sebelumnya adalah karena cercaan, cacian, boikot
siksaan, hinaan, bahkan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW dan umat Islam di Mekah ketika itu. Dan ketiga, bahkan setelah hijrah selama 8 tahun Madinah terus-menerus ditekan, diserang, diajak perang oleh kaum Quraisy Mekah. Jadi betapa tertekannya masyarakat Quraisy yang berlindung di masjid melihat Nabi SAW dan 10.000 pasukan berada dalam keadaan di atas angin. Maka Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada kaum Quraisy dan beliau berkata, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum." Apa yang kalian duga akan aku lakukan terhadap kalian? Sungguh kaum Quraisy Mekah ini dalam keadaan sangat tertekan. Membayang di benak mereka adalah pembalasan dendam atas kekejaman yang telah berlangsung bertahun-tahun. Maka dalam ketakutan yang amat mendalam, kaum Quraisy menjawab, "Khairan, kami mengharapkan hanya kebaikan. Akhu karimin, engkau adalah saudara yang mulia. Wa benu akhin karim, dan engkau adalah putra dari saudara yang mulia." Nabi SAW mendengar itu kemudian menjawab dengan firman Allah Ta'ala yang merupakan kalimah Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Kata Nabi, "La tasriba alaikumul yaum." Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Dan bahkan Nabi menambahkan, "Idhabu." Kalian boleh pergi kemanapun. "Fa'antumut tulaqa." Kalian adalah orang-orang yang bebas. Dan pada momen inilah hadirin rahimakumullah, satu riwayat mengatakan turunlah ayat Allah di dalam surah An-Nahl yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi." Jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. "Wala in sabartum." Tetapi jika kamu bersabar, lahuwa khairul lissabirin, itulah sesungguhnya yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nabi kemudian bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Nasbir wala nuwaqib." Kami bersabar dan kami tidak memberi sanksi. Hadirin rahimakumullah, inilah teladan nyata dari Nabi SAW tentang pengampunan yang berlangsung di bulan Ramadan 1393 tahun yang lalu. Mengampuni dikala memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam, memberi maaf di saat memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Sama halnya dengan ampunan Allah Ta'ala yang hadir setiap tahun di bulan Ramadan. Allah Ta'ala memotivasi kita untuk dapat memenuhi ketaatan hingga mencapai makom ketakwaan dengan janji yang tak mungkin diingkari, yakni limpahan rahmat, pemaafan, dan ampunan. Allah Ta'ala memberi kesempatan kita kepada kita semua, seberapapun besarnya dosa kita, seberapapun kecilnya ketaatan kita, kita semua diberi kesempatan yang sama untuk beribadah, meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Inilah cermin dari firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, Dia Allah menulis di sisinya di atas arsy, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului atas kemurkaanku. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan sebenarnya ketaatan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan niat baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-wali talib
الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbi a'udzu bika min hamazati sayatini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasifal mukhtalifa wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarruana wa takhashuna wa ta'abbudana wa tamim ta'sirana ya Allah ya rabbal alamin wa dakhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.